Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya teman-teman. Video kali ini saya mulai dari masak ya. Jadi kali ini saya masak yang ada sisa di kulkas aja ya teman-teman. Karena cuman ada kentang dan telur. Jadi ini saya mau masak kentang balado dikasih telur ceplok aja. Nah, untuk bumbu-bumbunya saya haluskan pakai blender aja ya teman-teman. Untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, cabai, sama tomat aja. Nah, sebelumnya kentangnya itu saya potong kecil-kecil dulu lalu saya goreng ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik dan berkenan hadir di rumah Aura ya. Dan yang baru gabung, halo, salam kenal dan selamat datang ya. Oke, setelah kentangnya matang, saya mau lanjut goreng telur ya. Jadi telurnya mau saya ceplok aja biar cepat. Jadi saya goreng aja sekaligus ya teman-teman. Itu teflonnya, fry pan-nya itu bisa untuk goreng 3 telur ya. Jadi kali ini saya mau bikin telur ceploknya itu 5. Ini masakan untuk siang ya teman-teman. Jadi sarapannya tuh tadi yang simple aja, saya bikin bihun goreng, cuman tidak saya videoin ya. Pagi-pagi saya tuh masaknya ngebut karena tripodnya tuh mau dipinjam anak saya untuk ospek ya teman-teman. Makanya pas sarapan itu saya tidak videoin supaya kerjanya tuh lebih cepat ya. Karena kalau bikin video masak itu super ribet teman-teman, harus mindahin tripod ke sana kemari dan lain sebagainya. Pasti untuk teman-teman yang content creator bakal tahu gimana kerempongannya. Oke, jadi tadi tuh bumbu halusnya ditumis pakai minyak ya, pakai minyak sedikit aja kalau saya. Udah ditumis-tumis sampai wangi dan matang gitu ya. Lalu tambahkan daun salam, saya tidak pakai lengkuas karena tidak punya. Terus tambahkan pakai kecap sedikit aja. Kalau bumbunya sudah matang, tinggal dimasukkan aja kentangnya yang tadi sudah digoreng ya. Oh ya teman-teman, lupa tadi juga saya tambahkan 1 daun jeruk ya supaya agak wangi. Lalu kalau sudah tercampur kentangnya, kemudian masukkan telurnya ya. Diaduk-aduk pelan-pelan aja, takutnya telurnya itu pecah ya atau terbelah-belah berantakan gitu. Jadi lauk kali ini cuman begini aja ya. Kentang balado sama telur dicampur aja yang cepat, simple dan ngebut ya supaya pekerjaan cepat selesai. Lalu saya tambahkan bawang goreng di atasnya. Kemudian tadi itu ada sisa tempe tepung gitu ya, sayang banget dibuang. Akhirnya saya panaskan di air fryer supaya tidak menumpuk minyaknya. Kalau digoreng ulang pakai minyak itu double-double ya kalorinya. Jadi seperti ini aja teman-teman masakan saya kali ini. Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada anak saya lagi ngelap-ngelap daun karet kebo ya, katanya daunnya itu kusam tidak glowing. Akhirnya anak saya itu ambil minyak zaitun teman-teman, terus dilap-lap katanya biar glowing gitu loh. Terus saya ini aja, saya videoin gitu ya buat kenang-kenangan nanti kalau misalkan dia pengen lihat lagi video ibunya. Jadi dia tuh bakal tahu, oh ya dulu aku bantuin mama beres-beres tanaman gitu. Dan ini seperti biasa ya, ada pus datang main ke rumah, cuman kepengen nengok anak saya. Kepengen dimanja anak saya, mainan sama anak saya. Nanti biasanya kalau sudah mainan gitu terus pergi lagi teman-teman. Nah, kakaknya itu lagi sibuk ospek di kamar ya. Jadi dia sementara ini tidak bantuin ibunya ya untuk beres-beres. Karena biasanya
Kakaknya itu bagian nyapu, ngepel, sama cuci kendaraan teman-teman. Nah, anak saya yang cewek itu bagian cuci piring sama beresin kamar. Terus tadi tuh lihat ibunya lagi beberes tanaman, tapi tidak saya videoin pas saya beresin tanaman ya, nyiram-nyiram. Terus dia ngelap-ngelap daun karet kebunnya aja katanya. Setelah sorenya, tadi kan siang saya keluar nganterin anak saya cari sesuatu untuk keperluan ospek ya teman-teman. Nah, di sebelah toko kain, karena tadi saya cari kain, itu ada toko karpet plastik teman-teman. Kebetulan memang saya tuh berpikir begini, setiap bangun tidur saya itu badannya tuh kayak gerges-gerges gitu loh teman-teman. Terus akhirnya saya mikir mungkin saya kan tidurnya di bawah, tidak pakai alas ya. Jadi kasur langsung ditaruh aja di lantai gitu kan, kayak katanya kurang bagus gitu ya, karena dingin langsung ke tanah gitu. Harusnya bawahnya tuh dialasin pakai karpet atau pakai tikar dan sebagainya gitulah ya. Terus saya mikir kepengen lantainya itu dikasih karpet plastik teman-teman. Nah, kebetulan di sana itu ada karpet plastik yang motifnya kayu ala-ala vinil gitu ya. Ini saya tidak pakai vinil ya teman-teman, pakai karpet plastik biasa yang meteran gitu. Ya sudah, akhirnya saya diskusi dengan anak saya gimana baiknya kira-kira beli karpet atau tidak. Terus kata anak-anak saya tuh beli aja bun, takutnya nanti efeknya tidak baik ke paru-paru ya. Memang kalau misalkan tidur di bawah itu baiknya dialasin dulu katanya. Saya tuh ada tempat tidur ya di kamar depan, tapi saya tidak nyaman karena terbiasa dari dulu ya, dari gadis itu saya tidurnya di bawah. Karena saya tuh sering banget jatuh dari tempat tidur, lalu saya tuh sering mimisan teman-teman. Akhirnya kebiasaan sampai sekarang saya lebih nyaman tidur di bawah, dan saya itu termasuk fobia dengan kolong tempat tidur gitu loh. Jadi sebelum saya pasang karpetnya, saya sapu-sapu dulu dan saya pel, dan ini kotor banget teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, lantai kamar saya itu sangat-sangatlah tidak bersih ya. Banyak banget bercak-bercak, nggak tahu apaan itu ya, tapi tidak bisa dibersihkan, nggak tahu harus bersihin pakai apa ya. Terus di ujung-ujungnya itu, di antara tembok dan lantai itu kayak renggang gitu loh, jadi bawahnya itu kayak tanah-tanah gitu. Akhirnya banyak banget semut-semut, makanya mau saya tutup aja pakai karpet plastik ini ya teman-teman ya. Nah, setelah saya pelajarin lewat YouTube cara pasang karpet seperti ini, itu lantainya disemprot dulu pakai air teman-teman. Saya juga tanya ke penjualnya tidak pakai lem ya, karena takutnya nanti kalau pas bosan atau pas plastiknya karpetnya itu tidak dipakai lagi, itu masih utuh, lantainya tuh masih bagus, masih bersih ya. Jadi saya tidak pakai lem ya teman-teman, saya cuman pakai semprotin pakai air aja supaya karpetnya itu bisa menempel di keramiknya. Oke teman-teman, ini saya dibantuin oleh anak saya. Jadi saya yang bagian masang karpetnya, kemudian anak saya yang bagian meratakan tekstur karpetnya ya, karena kan suka ada gelembung-gelembung gitu ya. Jadi diratain dengan tisu yang tebal atau pakai lap. Nah, untuk sebelahnya itu masih belum terpasang, kemudian saya ukur dulu ya. Dan ternyata ini karpetnya lebih teman-teman. Saya tadi kan bilangnya sama penjual karpetnya ukuran kamar saya itu 3,5 kali 3,75. Terus sama dia tuh dibikin 7 meter gitu ya, 7 meter terus kelebihan gitu. Oke, ini sudah terpasang semua, kemudian saya ratakan bagian yang gelembungnya ya, supaya lebih rapi aja. Dan selanjutnya setelah karpetnya terpasang semua, ini saya pasang spraynya ya. Jadi saya tidak punya spray yang estetik gitu teman-teman, karena saya tuh masih banyak beberapa spray ya, dan ini spraynya tuh adem, enak dipakai juga. Nah, kalau udah saya tinggal beberes barang-barang yang ada di kamar ya.
Jadi seperti ini aja kamar saya ya teman-teman, tidak ada dekor-dekor yang di tembok ya, cuman barang-barang yang untuk narok-narok kayak perintilan seperti make up, terus bros-bros gitu ya, terus ada wadah-wadah yang buat naruh AC gitu aja. Oke teman-teman, jadi seperti ini isi dari kamar belakang rumah saya ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah kamar saya, tapi anak saya sekarang lebih suka tidur di belakang ya, kecuali kalau ayahnya pulang dia langsung pindah ke depan. Karena kamarnya itu ada di depan dan kamar anak laki-laki saya itu ada di tengah. Jadi kalau ayahnya itu belum pulang, anak saya yang cowok tidur di depan dan anak saya yang cewek itu tidur sama saya di belakang ini. Alhamdulillah, jadi seperti ini kamarnya lebih terasa hangat gitu ya. Walaupun ini karpet plastik tapi ini tuh bertekstur gitu loh, agak kasar, nggak terlalu mengkilap teman-teman. Dan sebenarnya kamar ini sudah cukup lumayan nyaman buat saya. Mungkin kayaknya kordennya itu yang kurang oke ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kalau ada rezeki insya Allah saya kepengen beli korden di kamar ini supaya terlihat lebih cantik ya. Ya teman-teman, sekedar info, harga karpet ini per meternya 31.500, itu saya beli di toko offline ya teman-teman. Dan saya pakai karpet ini sekitar 7 meteran gitu ya, tapi masih ada sisa. Dan tadi tuh total belanjaan saya itu 222.000, karena saya pakai kartu debit akhirnya dapat cas gitu ya, jadi totalnya itu 222.000. Dan seperti ini hasilnya ya teman-teman, alhamdulillah cukup nyaman buat kami istirahat ya. Seperti ini aja dekornya, tidak ada dekor yang lain ya teman-teman. Saya taruh sentuhan hijau-hijau di bawah gitu ya, supaya tidak hangat banget. Masih ada seger-segernya ya dari tanaman artifisial yang hijau gitu, tinggal ditaruh aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.